Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Perkenalkan saya Endri, CGP Angkatan 8 Provinsi Banten dari SMA Negeri 10 Kota Tangerang Selatan dengan fasilitator Ibu Nina dan pengajar praktik Ibu Mita. Kali ini saya akan membahas tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1, di mana setelah mempelajari modul ini ada beberapa hal yang saya garis bawahi, yaitu pendidikan dan pengajaran tidak dapat dipisahkan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Ki Hajar Dewantara memberikan pemikirannya tentang dasar-dasar pendidikan. Menurutnya, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuh kekuatan kodratnya. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama, artinya bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Jadi sebagai guru, kita tidak bisa menghapus sifat dasar tadi. Yang bisa kita lakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya sehingga menutupi atau mengaburkan sifat-sifat jelek. Kodrat zaman bisa diartikan bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai dengan zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya, dan sesuai diri mereka masing-masing. Hal terpenting yang harus dilakukan seorang guru adalah menghormati, memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kodratnya, melayani mereka dengan setulus hati, memberikan teladan, membangun semangat, dan memberikan dorongan bagi tumbuh kembangnya anak. Menuntun mereka menjadi pribadi yang terampil, berakhlak mulia, dan bijaksana, sehingga mereka akan mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Ada beberapa pertanyaan pematik yang timbul. Apakah yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang merubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda memiliki baik. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari modul ini, saya bertugas mentransfer ilmu kepada murid dengan berceramah, berdiskusi, praktik, dan mengajukan beberapa pertanyaan. Kemudian saya memberikan tugas yang sama kepada setiap siswa. Kemudian pembelajaran lebih banyak berpusat pada guru atau teacher center, dengan murid hanya menjadi pengikut. Pembelajaran hanya berpatokan pada pencapaian materi yang sesuai dengan kurikulum dan terfokus pencapaian KKM yang lebih mengutamakan pencapaian aspek kognitif dan psikomotor. Mengajar
hanya sebagai pengukur kewajiban. Kemudian pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran Anda atau perilaku setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, yang berubah dari saya adalah siswa bukanlah sebuah kertas kosong yang harus kita isi atau goresan-goresan sesuai keinginan kita. Mereka sudah memiliki kodrat alamnya sejak lahir. Memberikan tugas sesuai dengan porsi dan kemampuan siswa. Pembelajaran menjadi berpusat pada siswa. Guru hanya menjadi fasilitator dan menuntun untuk siswa memahami materi. Pembelajaran tidak lagi terfokus pada pencapaian KKM yang lebih banyak, mengutamakan ketercapaian aspek kognitif dan psikomotorik, tetapi juga sikap dan budi pekerti. Mengajar bukan sekedar menggugurkan kewajiban. Kemudian apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Pertama, mengubah pola pikir bahwa mengajar itu bukan hanya mentransfer ilmu, tetapi saya sebagai guru harus dapat menuntun siswa dengan kodratnya. Merencanakan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan karakteristik anak. Pembelajaran menjadi berpusat pada siswa, guru hanya menjadi fasilitator dan menuntun untuk siswa memahami materinya. Pembelajaran meliputi aspek kognitif dan psikomotor, sikap, dan budi pekerti dengan mengutamakan kearifan lokal. Lebih banyak model-model pembelajaran termasuk di dalamnya adalah bagaimana siswa bisa lebih aktif dan kreatif inovatif. Pembiasaan baik di sekolah sesuai dengan kearifan lokal. Pertama adalah bersalaman pada saat masuk sekolah atau jam pertama masuk sekolah, baik itu dengan petugas dari kerohanian atau dari OSIS dan guru. Kemudian ada tadarus Quran setiap hari Jumat. Kemudian ada kaligrafi, terus mendampingi siswa dalam proyek-proyek dan kelompok proyek. Terima kasih. Salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, menggerakkan.